Karena itu Roh-Mu kiranya bekerja bagi setiap kami yang hadir pada saat ini. Mengarahkan setiap potensi hidup kami untuk kami melihat maksud Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami pelajari bersama di kesempatan ini. Bahkan gunakan kiranya hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu pada saat ini. Roh-Mu yang sungguh bekerja, Roh-Mu yang mengarahkan hamba-Mu, sehingga lewat firman-Mu yang disampaikan, sesungguhnya itu berasal dari Allah sendiri. Terima kasih, gunakan terus hamba-Mu. Ini doa kami Bapa, dan menyerahkan menit-menit yang mendatangi ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Bersyukur pada kesempatan ini kita boleh diberi kembali waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui kita menyembah Dia pada kesempatan ini lewat puji-pujian, bahkan doa kita serta firman Tuhan yang akan kita lihat bersama pada kesempatan ini. Firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 17 hingga pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Kalau kita mencermati bagian ini, pada dasarnya mengantar kepada kita pada awal di mana kita melihat kitab Tesalonika ini. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang berdampak kepada dunia. Ya, di zaman itu ada dua daerah besar, yaitu Makedonia dan Akaya. Dan iman daripada orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika itu sungguh berpengaruh. Dan itu menjadi kesaksian. Walaupun memang harus diakui bahwa di tengah-tengah sulitnya jemaat pada waktu itu, karena ada keributan yang terjadi sebagaimana yang dilaporkan dalam kisah pasalnya yang ke-17. Di sana menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi yang begitu tidak menerima apa yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu. Bahkan mereka bermaksud untuk menyeret Paulus sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi pada waktu itu membuktikan kepada kita pada dewasa ini bahwa itu sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi pada gereja Tuhan pada masa kekinian. Nah, kalau kita kembali kepada bagian ini yang memang ini mengantar kepada kita pada prinsip-prinsip yang sebenarnya untuk kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan hakikat dari semuanya itu adalah terlahir dari hati kita. Apakah kita mau maju atau kita mundur ketika kita setia kepada Tuhan dan menghadapi berbagai kesukaran dalam hidup ini. Jemaat Tesalonika adalah mengalami hal yang sama, saudara. Seperti yang tertera dalam kisah pasal yang ke-17. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari pasal yang pertama dan pasal yang kedua, ya kita sudah lihat bersama-sama tentang bagaimana berita yang disampaikan oleh Paulus dalam hal ini. Surat yang ditulis oleh Paulus pada kenyataan ini diharapkan oleh Paulus supaya gereja Tesalonika sungguh-sungguh kuat dalam iman, sungguh-sungguh kokoh dalam kepercayaan mereka, walaupun memang kesukaran harus mereka hadapi dalam hidup mereka. Nah,
dari pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan pasalnya yang dari pasal 2 ayat yang ke-17 sampai dengan pasal 3 ayat yang ke-5, kalau kita telusuri bersama-sama, kita menemukan hal penting yang menjadi acuan bagi kita, tetapi juga itu menjadi motivasi bagi kita, di mana Paulus berbicara tentang gereja yang kuat, mampu mengatasi kesukaran, mampu menghadapi pencobaan, karena Allah adalah kekuatan di dalamnya. Ya. Jadi sekali lagi saudara, dari pasal 2 ayatnya yang ke-17 sampai dengan pasal 3 ayatnya yang ke-5, hal yang penting, ya hal yang dasar yang diangkat oleh Paulus dalam surat ini, dia bicara tentang gereja yang kuat, mampu mengatasi kesukaran, mampu mengatasi persoalan atau pencobaan di dalamnya, karena Allah adalah kekuatan. Ini dasar saudara. Dan ini mengingatkan kepada kita agar dalam hidup ini ketika kita sudah kuat di dalam Kristus, atau dengan kata lain kita sudah memiliki keyakinan iman yang kokoh, itu berarti kita diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk mengatasi berbagai gejolak apapun yang muncul dalam kehidupan kita. Kita diberi kemampuan untuk menghadapi kesukaran atau kesulitan hidup, karena didasari semua Allah adalah kekuatan. Allah adalah standar di atas segala-galanya. Dan itu yang memicu kita saudara, untuk kita tidak goyah dalam iman, untuk kita kokoh dalam kepercayaan, dan untuk kita mampu menghadapi berbagai kesulitan di dalam hidup ini. Saudara, mari kita perhatikan yang pertama dari ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di sini Paulus berbicara tentang gereja adalah kemuliaan dan sukacita Allah. Dari bagian pertama ini Paulus berbicara bahwa gereja adalah kemuliaan dan sukacita Allah. Tetapi juga dari konteks kekinian bahwa gereja itu adalah harapan dunia. Dan ini berbicara tentang bagaimana Paulus ketika dia memperhatikan tentang situasi yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Tesalonika. Ada harapan-harapan atau kerinduan daripada Paulus ketika dia mendengar, ketika dia memahami tentang sulitnya hidup jemaat yang ada di Tesalonika. Harapan kerinduan daripada Paulus untuk kembali melihat langsung tentang jemaat yang ada. Apakah mereka kuat? Apakah mereka mampu? Apakah mereka itu sungguh kokoh dalam iman? Karena kalau kita perhatikan dalam ayat 17 dan ayat yang ke-18, di sana dikatakan, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Ingat saudara, Paulus ketika dia menyampaikan surat ini, dia berada di Athena. Harapan Paulus itu melihat langsung, dan dia mau datang melihat langsung keadaan jemaat pada waktu itu. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal, yang menghambat, yang pada akhirnya Paulus tidak bisa hadir. Dan di sini dilaporkan bahwa Timotius diutus oleh Paulus untuk melihat langsung tentang keadaan jemaat pada waktu itu. Dan Paulus mengharapkan supaya berita yang ada di Tesalonika itu kembali dia dengar. Bagaimana perkembangan, bagaimana kemajuan, bagaimana jemaat yang kokoh, walaupun menghadapi berbagai kesukaran di dalamnya. Karena itu dia katakan, sungguh
dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Tetapi dari frase pertama dia katakan, seketika mereka terpisah antara Paulus dengan jemaat Tesalonika. Tetapi statement yang dia katakan, tetapi jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Artinya di sini mengingatkan kepada kita tentang persekutuan yang terbina antara Paulus dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Persekutuan yang sesungguhnya terbina oleh karena dasar kasih yang terlahir di dalamnya. Persekutuan yang terbina karena antara Paulus dan jemaat Tesalonika, mereka begitu bersama-sama berjuang dalam pelayanan. Karena itu dia katakan, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Apa sebab, saudara? Seperti yang saya katakan tadi, ini karena terjalin persekutuan yang terbina selama ini, yang terus menerus. Walaupun Paulus jauh dengan jemaat, tetapi dari hatinya dia beritahu tidak jauh. Jemaat yang ada selalu ada dalam hati dari Paulus. Berikut di sana dikatakan sungguh-sungguh dengan rindu yang besar. Ini harapan daripada Paulus. Dia mau berkunjung langsung melihat keadaan jemaat yang ada di Tesalonika, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Dan kita lihat dari bagian berikut di sana dikatakan ayat 18, sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan kepada kita bahwa pelayanan atau usaha Paulus kadang dihambat oleh iblis. Kadang dihambat oleh berbagai persoalan. Karena aktor dari semuanya itu adalah iblis. Karena iblis tidak mau perkembangan atau kemajuan pelayanan itu terjadi. Dan karena itu dia katakan dari ayat yang ke-18. Aku Paulus malahan lebih dari sekali. Kerinduannya untuk datang melihat langsung bagaimana perjuangan, bagaimana gerakan pelayanan yang ada, dan bagaimana iman yang ada dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Yang mereka sudah berdiri pada dasar kepercayaan yang kokoh. Itu yang dirindukan oleh Paulus. Melihat jemaat yang begitu giat, semangat di dalam melayani Tuhan. Tetapi harapan Paulus atau kerinduannya selalu saja dihalang oleh iblis. Selalu saja dihambat oleh iblis. Alkitab memberi jawaban bagi kita sebagai orang percaya yang setia kepada Allah, yang begitu giat di dalam melayani Tuhan, yang begitu semangat melayani Tuhan. Walaupun banyak hal yang dihadapi, sulitnya hidup yang kita temukan. Dan semuanya saudara, aktor dari semuanya itu adalah gerakan daripada kuasa iblis. Supaya dalam kehidupan kita akan dihambat oleh gerakan itu. Tetapi Alkitab memberi jawaban bagi kita. Di sini membuktikan kepada kita bahwa iblis diizinkan Allah untuk berperang melawan orang percaya. Dan menghalangi maksud Allah bagi gereja Tuhan. Jadi iblis saudara diizinkan Allah di tengah-tengah gereja Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-18. Bahwa begitu semangat Paulus untuk datang, tetapi mereka dicegah oleh iblis.
Demikian juga dalam kehidupan kita. Semangat kita untuk melayani Tuhan. Terkadang kita dicegah oleh iblis supaya kita tidak maju dalam pelayanan. Dan ini perlu diwaspadai. Dan seperti saya katakan tadi, iblis diizinkan Allah untuk berperang melawan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena itu dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12, di situ jelas Paulus katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan lebih daripada itu dia katakan, perjuangan kamu bukan melawan darah dan daging, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Jadi itu berarti dalam kehidupan kita, kita harus siap untuk menghadapi peperangan melawan iblis. Kita harus siap untuk menghadapi kenyataan-kenyataan supaya kita menang dalam arti saudara. Akhir dari semuanya, kita menang dalam peperangan. Karena satu hal, kita dipersiapkan untuk hal itu. Karena di firman Tuhan katakan, perjuangan kamu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Dan berikut saudara, kuasa iblis harus tunduk kepada kuasa Allah. Segala sesuatu iblis harus tunduk kepada kuasa Allah. Salah satu contoh kalau kita perhatikan Ayub 1 ayat 9 sampai 11. Bagaimana gerakan daripada kuasa setan itu, iblis yang datang menghadap Allah. Memperhatikan tentang kesalehan daripada Ayub. Tetapi kuasa dan otoritas Allah tidak dapat diganggu gugat oleh iblis. Karena itu di sini dijelaskan bahwa iblis harus tunduk pada kuasa Allah yang lebih tinggi daripada kuasa daripada iblis. Kalau kita memperhatikan pada waktu Yesus dicobai, dan dapat dikatakan Alkitab membuktikan kepada kita, iblis harus tunduk kepada Allah. Dan akhir dari semuanya itu adalah iblis kalah dalam semuanya itu. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk mengalahkan kuasa iblis. Ingat saudara, doa adalah segala-galanya. Firman Tuhan membuktikan kepada kita. Ketika kita berlutut berdoa meminta kepada Tuhan, apapun yang menerpa kehidupan kita saudara, apakah itu persoalan, apakah itu beban, apakah itu masalah yang datang, di saat kita berlutut dan berdoa, kemenangan pada akhirnya kita miliki. Itu yang terjadi bagi Paulus dalam hal ini. Karena itu dia katakan, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, tetapi iblis mencegah. Karena iblis tidak mau kemajuan pelayanan yang ada di Tesalonika. Iblis mencegah kemajuan iman saudara dan saya. Iblis mencegah gereja Tuhan itu bertumbuh. Tetapi satu hal, persekutuan yang dibangun oleh Paulus dengan jemaat sesungguhnya itu kokoh. Dan itu berdampak dalam keyakinan daripada jemaat yang ada pada waktu itu. Itu pun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Persekutuan yang terbina dengan Yesus itu membuktikan kita maju, yang pada akhirnya kita menang. Karena kita dipersiapkan untuk hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 19 dan 20. Ini ungkapan hati Paulus. Yang dimana di dalamnya karena ikatan kasih dengan jemaat. Ungkapan isi hati Paulus
Karena di dalamnya ada ikatan kasih yang kokoh, yang kuat antara Paulus dengan jemaat. Firman Tuhan katakan begini, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ayat 20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ini yang dimaksudkan ikatan kasih antara Paulus dengan jemaat. Dan ini pernyataan, ungkapan hati daripada Paulus. Kerinduannya kepada jemaat untuk melihat bagaimana keadaan jemaat. Apakah mereka semakin bertumbuh dalam iman? Atau mungkin karena pencobaan yang datang pada akhirnya mereka jadi lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara dari ayat yang ke-19, yang dia beritahu tentang kedatangan dari Paulus itu, dia melihat lebih luas ke depan. Tentang bagaimana kedatangan Kristus pada akhirnya. Yang digambarkan oleh Paulus tentang atau diterjemahkan dengan apa yang dikatakan atau dimaksudkan oleh Paulus. Seorang pejabat yang datang ya atau hadir, dan di situ ditekankan tentang bagaimana dia harus mengunjung satu tempat yang resmi, yang segala sesuatu itu dipersiapkan secara matang. Salah satu contoh, saudara, ketika presiden kita datang di Tondano, otomatis segala sesuatu protokolnya harus dipersiapkan sedemikian rupa. Karena kunjungannya secara resmi yang datang di daerah kita. Siapa yang mempersiapkannya? Otomatis rakyat, tetapi ada pemerintah yang harus mengatur segala sesuatunya. Dan ini yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa sesungguhnya dalam kata ini berbicara tentang kehadiran daripada Allah. Yaitu berbicara tentang parousia, saudara. Yaitu bisa saja dikategorikan dengan kedatangan atau kehadiran Allah sepenuhnya. Tetapi juga dalam eskatologinya itu dia bicara tentang hubungan dengan bagaimana kehadiran atau kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kata ini dipakai menunjukkan kepada kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Dari ayat ini dia katakan sekali lagi, saya baca. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ayat 20 dia katakan, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kita bisa membayangkan kerinduan, harapan daripada Paulus untuk melihat langsung jemaat yang ada. Tetapi dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-18. Iblis mencegah Paulus dalam hal ini. Karena berbagai persoalan yang terjadi, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian mengingatkan kepada kita pada bagian yang kedua. Dari pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dari pasal yang ketiga, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ini menjelaskan kepada kita tentang kerinduan Paulus agar jemaat tetap kuat di dalam Kristus. Kalau tadi dia bicara tentang harapannya untuk melihat langsung kepada jemaat. Tetapi di bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa
kerinduan dari Paulus supaya jemaat tetap kuat di dalam Kristus. Karena dilihat dari dasar iman yang dimiliki oleh jemaat yang ada. Tetapi dari bagian ini juga kita tahu bahwa Paulus sudah mengirim Timotius untuk melihat jemaat yang ada di Tesalonika. Firman Tuhan katakan dari ayat pertama pasal yang ketiga. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Ya, seperti saya katakan tadi, Paulus berada di Athena. Dia hanya memantau hal ini, tetapi dia punya harapan, tetapi juga kerinduannya supaya jemaat kuat dalam hal ini. Dan di sini dikatakan kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Apa sebab, saudara? Karena dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang tengah melilit Paulus pada waktu itu. Karena dalam pasal 17 ketika keributan yang ada di Tesalonika, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan pada akhirnya dari drama ini membuktikan kepada kita bahwa Allah menjadi penolong dalam semuanya itu. Sehingga Paulus menyeberang ke Berea pada waktu itu. Dengan tujuan supaya menghindar dari keributan di Tesalonika. Tetapi itu pun ketika orang-orang Yahudi yang iri hati, mereka juga datang mengacaukan. Dan memasuki hal-hal yang pada akhirnya orang-orang Berea itu ikut dalam gerakan mereka. Dan setelah itu Paulus menyeberang ke Athena. Dan dari sini Paulus mengirim Timotius untuk melihat keadaan langsung yang ada di Tesalonika. Dan di sini dikatakan ayat yang kedua, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Jadi ini tujuan daripada Paulus, supaya melihat langsung keadaan jemaat, tetapi juga mengokohkan mereka, menguatkan mereka dari sisi iman dan pemberian diri mereka kepada Tuhan. Karena ayat 2 di sana dikatakan jelas, mengirim Timotius supaya melihat tentang keadaan jemaat, menguatkan mereka karena Injil yang mereka sudah terima, dan itu yang menjadi dasar kekuatan iman mereka. Ayat 3 di sana dikatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Persoalan yang mendasar dalam bagian ini, saudara. Paulus mengirim Timotius ke Tesalonika dengan tujuan melihat keadaan jemaat yang ada. Bagaimana kemajuan, bagaimana pemberian diri mereka. Tetapi juga dari satu sisi, yaitu mengingatkan kepada mereka bahwa segala sesuatu apa yang mereka alami, kesusahan yang ada, itu memang Tuhan izinkan. Apa yang menarik untuk kita ambil dalam bagian ini, saudara? Ayat 3 menjawab kepada saudara dan saya. Di sana dikatakan supaya jangan ada orang yang goyang. Artinya dalam hal ini, dalam kehidupan kita mengikut Yesus, dalam melayani Tuhan, ada banyak hal yang harus kita lihat. Persoalan pasti muncul, beban pasti akan kita pikul, masalah akan kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan memberi pesan supaya kita jangan goyang dengan hal itu.
apalagi iman yang kita miliki, supaya jangan goyang dalam hal ini. Masalah boleh datang, persoalan boleh kita hadapi, tetapi iman kita tidak akan goyang. Amin, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu dalam kehidupan kita. Orang Kristen harus berani menolak perkara-perkara dunia. Orang Kristen harus berani menolak untuk menyesuaikan dengan sifat-sifat duniawi. Orang Kristen harus tahu bahwa kesusahan yang dihadapi itu karena seizin Tuhan. Karena Alkitab katakan dari ayatnya yang ketiga tadi. Kamu sendiri tahu, frase akhir ayat 3. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Amin, saudara. Kita baca bersama-sama frase akhir dari ayatnya yang ketiga. Mulai dari kamu. 2, 3. Kita ditentukan untuk itu. Kesusahan yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Paulus katakan, kamu tahu bahwa semuanya itu karena Tuhan izinkan. Kita ditentukan untuk melewati hal-hal yang sedemikian rupa. Kita ditentukan untuk mengalami hal itu. Karena itu jangan goyang. Seperti yang saya katakan tadi, persoalan boleh datang, masalah boleh menimpa kita, tetapi iman kita tidak akan goyang. Iman kita tetap kokoh. Iman kita tetap maju dan tetap bertumbuh di dalamnya. Karena akhir dari semuanya itu kemenangan kita miliki. Berikut kalau kita perhatikan dari ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima. Di sini Paulus berbicara tentang Allah izinkan penderitaan dihadapi ketika kita mengikuti Yesus. Penderitaan diizinkan oleh Allah untuk dihadapi ketika kita mengambil komitmen untuk ikut Yesus. Ayat yang keempat di sana dikatakan begini. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Jadi mengikut Yesus itu tidak pernah kita terlepas dari berbagai persoalan. Persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan sekalipun. Tetapi ingatkah saudara, bahwa kita sudah dibangun persekutuan yang sudah terbina dengan Yesus. Dan itu berarti kita ada dalam pertolongan daripada Tuhan. Sekali lagi saya baca ayat 4. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Paulus kembali mengingatkan pada waktu keributan yang ada di Tesalonika. Dalam pasal 17 kisah para rasul. Bagaimana kehidupan jemaat yang membutuhkan kelepasan, pertolongan. Paulus menyampaikan berita tentang Mesias yang mati di salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu pokok penting yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga terjadi keributan pada waktu itu. Dan orang-orang yang penting pada waktu itu merangkul orang-orang pasar. Untuk mengadakan
bersekongkol untuk menyerang Paulus. Ada Yason, keluarga Yason di sana. Dan mereka datang kepada Yason bertanya tentang Paulus dan Silas dalam hal ini. Karena itu ayat yang keempat dia katakan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Dalam kehidupan kita pada masa lalu, begitu mengalami berbagai persoalan, di masa kini sekalipun kita dihadapkan dengan berbagai beban dan persoalan juga, dan masa yang akan datang kita dihadapkan dengan sulitnya hidup ini karena kita hidup di dalam melayani Tuhan. Dan Paulus katakan hal itu sudah terjadi, dan itu akan terjadi, dan akan terjadi. Dan bagaimana sikap hidup kita, saudara? Sebagaimana pesan Paulus dalam Efesus 6 tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ketika kita mengenakan perlengkapan senjata Allah itu pasti kemenangan akhir dari semuanya kita miliki. Karena Yesus Kristus yang akan berperang dalam hal ini, menggantikan kita. Jangan takut dalam hal ini. Karena Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Ayat 5 di sana dikatakan, itulah sebabnya maka aku, artinya Paulus, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, artinya Timotius. Dia datang ke Tesalonika melihat tentang keadaan jemaat. Lalu di sana dikatakan, supaya aku tahu tentang imanmu. Mengetahui tentang keadaan iman jemaat. Apakah mereka itu sungguh-sungguh kokoh, kuat di dalam Kristus, atau tengah digoncang oleh berbagai kesulitan hidup. Berikut di sana dikatakan, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ini harapan Paulus, supaya jemaat tetap kuat, supaya jemaat tetap kokoh. Dan di frase akhir ayatnya yang kelima ini, dia katakan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Karena pemikiran dari Paulus ketika mereka menghadapi pencobaan, iman mereka bergeser. Pemikiran dari Paulus, kalau mereka terseret dengan berbagai pencobaan, pada akhirnya mereka mundur dan iman mereka menjadi goyah. Tetapi dalam hal ini, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa pada akhirnya harapan Paulus bagi jemaat yang ada, akhirnya mereka menang dalam hal menghadapi berbagai pencobaan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sekalipun kita terseret dengan perkara-perkara dunia. Karena ketika kita terseret dengan perkara-perkara dunia, itu berarti kita kalah dengan berbagai pencobaan. Dan pencobaan itu yang mengakibatkan kita goyah kalau kita hanya condong kepada perkara-perkara dunia. Jemaat Tesalonika ini diharapkan oleh Paulus supaya mereka tetap kuat dalam hal ini. Karena itu kalau kita memperhatikan kembali dari ayatnya yang ke-19 dari pasalnya yang kedua. Di sana dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, kalau bukan jemaat,
Itu pun dalam kehidupan kita. Siapakah pengharapan kita? Siapakah sukacita kita? Di mana mahkota kemegahan kita? Selain hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dalam ketaatan kesetiaan kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, walaupun banyak pencobaan harus kita hadapi dalam hidup ini, tetapi di dalamnya mahkota kemegahan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus, karena kesetiaan, ketaatan kita di dalam melayani Tuhan. Dan mari kita bangun persekutuan yang sesungguhnya kuat di dalam Dia. Persekutuan yang sudah terbina selama ini dengan Yesus Kristus. Itu pun Allah harapkan dalam hidup gereja Tuhan. Supaya persekutuan yang sudah terbina selama ini terus kita bangun itu sebagai dasar yang kuat. Kita maju dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita tetap kuat di dalam iman. Karena iman mengalahkan segala sesuatu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu kami boleh dengar bersama-sama. Yang membuktikan kepada kami bahwa sesungguhnya sebagai gereja yang kuat, mampu mengatasi kesukaran, mampu mengatasi berbagai pencobaan, mampu melewati berbagai kesulitan, karena Allah adalah kekuatan bagi kami. Karena iman yang kami miliki, yang begitu kokoh, yang begitu teguh, dan itu yang memicu kepada kami maju terus di dalam panggilan Allah. Karena kami adalah kemuliaan dan sukacita daripada Allah. Karena kami gereja Tuhan adalah harapan dunia. Dan untuk itu Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biar kiranya ya Tuhan kami terus melangkah pada panggilan-Mu. Dan tetap kuat dan kokoh dalam iman. Dan terus maju untuk meraih kemenangan dalam hidup ini. Karena pengharapan kami di dalam Tuhan. Karena sukacita karena kami sudah diselamatkan oleh Allah. Karena sukacita kami oleh karena mahkota kemegahan yang disiapkan Allah bagi kami. Di hadapan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Karena persekutuan yang sudah terbina, yang sudah terbangun selama ini bersama dengan Tuhan. Bahkan sebagai gereja Tuhan. Persekutuan yang sudah terbina dan sudah dibangun yang berdasarkan pada Yesus Kristus dan oleh iman kepercayaan kami kepada Allah. Maka kami menang dalam berbagai peperangan iman ini. Karena kami sudah mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata Allah sebagai bukti di mana kami adalah orang-orang percaya yang sudah bangkit menjadi pemenang dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan oleh Roh-Mu meteraikan firman-Mu itu bagi kami. Dan oleh Roh-Mu sungguh-sungguh meneguhkan itu dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga ya Tuhan, kami maju menjadi pemenang. Maju untuk meraih kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami. Bersyukur dalam nama Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin.